Salam guru hebat seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Saya Enengal Sarjana, guru penggerak SMP Negeri 5 Kuta Selatan, CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung. Aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Kegiatan aksi nyata modul ini dilaksanakan sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat sesuai pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan PAJA untuk mewujudkan murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, dan kreatif. Pendidikan menurut latar belakang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru harus dapat mendesain sebuah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru tidak bisa memaksakan anak sesuai yang diinginkan, tetapi guru harus mampu menggali, mempelajari, dan menemukan potensi dari anak dan menemukan jati dirinya. Membebaskan sang anak memperoleh pembelajaran bukan berarti guru membiarkan anak begitu saja, sehingga anak kehilangan arah dalam bersikap, tetapi guru tetap memberikan tuntunan sehingga anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pembelajaran yang selama ini dilakukan cenderung berpusat pada guru. Guru yang mendominasi ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, tanpa memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan keinginan dan instruksinya atas pembelajaran yang dilakukan, sehingga membuat murid malas untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Hal inilah yang kemudian sebagai dasar saya menyusun aksi nyata ini dengan visi terwujudnya siswa yang religius, mandiri, kreatif dengan menciptakan pembelajaran yang pusat pada murid yang menarik dan menyenangkan. Tujuan: 1. Menumbuhkan semangat dan minat belajar siswa. Kedua, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ketiga, mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, dan kreatif. Keempat, murid merasa senang dan gembira tanpa tekanan dan paksaan sehingga memperoleh kemerdekaan dalam belajar. Tolok ukurnya, tindakan aksi nyata ini dikatakan berhasil jika 1. Siswa termotivasi dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Kedua, siswa mampu memahami materi pembelajaran dan hasil belajar meningkat. Ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan kegiatan tersebut. Lini masa tindakan. Tahapan perencanaan: mengajak rekan sejawat bertukar pikiran terkait pembelajaran berpusat pada siswa, menarik dan menyenangkan. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kepercayaan diri, kemandirian, dan kreativitas. Yang ketiga, membuat proyek yang sesuai untuk menumbuhkan percaya diri, kemandirian, dan kreativitas. Pada tahap pelaksanaan, pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mampu menumbuhkan rasa percaya diri, mandiri, kreativitas melalui presentasi dan reporting. Ketiga, membuat indikator ketercapaian untuk mengetahui progres yang selanjutnya. Lini masa tindakan. Tahap refleksi. Pertama, kita melakukan kegiatan refleksi bersama rekan terkait aksi nyata oleh CGP di SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Yang kedua, mengungkapkan pemahaman dan perasaan timbul setelah proses penerapan aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Ya pasti kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai fasilitator, saya dapat melakukan aksi nyata ini sebagai CGP atas izin dan dukungan Kepala SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Yang kedua, rekan guru sebagai motivator, sebagai bagian dari keluarga di lingkungan sekolah yang selalu mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan aksi nyata. Yang ketiga, ada pasti peserta didik sebagai mitra dari CGP. Dengan adanya peserta didik, kita bisa berefleksi dengan mereka dalam melakukan aksi nyata. Yang keempat, diri sendiri sebagai eksekutor. Rasa bosan terkadang menghampiri, oleh karenanya dibutuhkan semangat dan terus-menerus untuk mewujudkan visi guru penggerak. Deskripsi aksi nyata.
Tahap pelaksanaan. Setelah bertukar pikiran dengan rekan sejawat terkait pembelajaran yang berpusat pada siswa, menarik dan menyenangkan, saya membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kepercayaan diri, kemandirian, dan kreativitas anak di kelas, seperti presentasi, membuat media pembelajaran dengan bahan atau alat yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada aksi nyata ini, saya membuat desain pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media presentasi sesuai dengan artificial intelligence. Metode ini digunakan untuk mengajak murid melakukan presentasi dengan kecerdasan buatan dalam pembelajaran. Saya menerapkan pembelajaran berpihak pada murid, yaitu menerapkan merdeka belajar dan memberikan pengerjaan tugas dengan berbagai opsi sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik untuk membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Contohnya, membuat laporan dalam bentuk reporting. Siswa berkolaborasi untuk menghasilkan proyek reporting yang baik dan bagus, menimbulkan rasa ingin tahu, serta mengakses contoh-contoh dari internet. Untuk kemandirian, yaitu siswa berani tampil dan membawakan laporan dalam bentuk reporter. Tahap pelaksanaan. Menumbuhkan kepercayaan diri bagi siswa, contohnya berani presentasi, membawakan laporan seperti layaknya seorang reporter TV, memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjelaskan mengenai karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat dalam proses pembelajaran, membuat catatan indikator ketercapaian untuk mengetahui progres yang dilakukan dan melakukan refleksi bersama rekan guru dan siswa yang terlibat dalam hasil aksi nyata. Yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat, bertukar pikiran dengan rekan sejawat terkait pembelajaran yang berpusat pada siswa, menarik dan menyenangkan. Pembelajaran yang presentasi dapat disampaikan pada memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dan kepercayaan diri dari peserta didik. Bagian barat adalah Samudra dan Perairan Tenggara India. Lalu bagian selatan ada Samudra dan Perairan Australia. Dan yang kedua adalah bagian timur, selanjutnya ada Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Negara Republik Indonesia luas hingga 5.193.202 kilometer persegi dengan jumlah penduduk total 250 juta jiwa, dan wilayah Indonesia mencakupi daratan dan lautan. Setiap kekayaan dalam daerah merupakan kekayaan bersama yang dicapai berdasarkan banyak pembangunan. Setelah sebagai negara wilayah dan dia dapat ditangkap oleh apapun dalam budaya dan programnya, yaitu sebagai berikut. Ancaman pada satu pulau Afrika merupakan hakikatnya
Belanda menciptakan sebuah pendidikan yang memberikan dampak besar bagi negara Indonesia dan melanjutkan para kaum intelektual yang membuat dan memicu pertokohan atau perlawanan Belanda. Ya, ada 3 organisasi yang dikumpulkan pada Belanda, yaitu Sangat Islam dan Paris di Indonesia. Bagaimana caranya kita menjadi persatuan Indonesia? Enggak, ini sudah rumah kamu hanya mau menjaga nama dan mensejahterakan. Di sekolah kamu hanya mengagumkan nama sekolah, lomba-lomba atau diri. Kalau di lingkungan masyarakat, coba mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga menjaga nama baik masyarakat agar tidak tercela atau sebuah kebiasaan seperti itu. Lalu selanjutnya di bangsa dan internasional, yaitu bangsa yaitu yang pertama mengikuti lomba-lomba internasional, lalu yang kedua menanamkan cinta pada tanah air, lalu yang ketiga adalah menata solidaritas yang tinggi dalam tanah air. Menumbuhkan sikap percaya diri serta mampu presentasi di depan guru dan teman-temannya secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa merasa canggung dan takut. Menumbuhkan kreativitas, memberikan kepada siswa untuk mendemonstrasikan hasil kerjanya. Berikut hasil kerja dari peserta didik. Menumbuhkan kreativitas, memberikan kepada siswa untuk mendemonstrasikan hasil kerjanya. Hai teman-teman, saya hari ini akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas satu negara. Yang pertama, pembatasan wilayah. Pembatasan berdasarkan wilayah Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, zona ekonomi. Yang kedua, pembatas penetapan wilayah. Yang ketiga, batas wilayah. Setiap negara di dunia tentu memiliki batas-batas tertentu yang menandai mana wilayahnya dan bukan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan juga memiliki jumlah penduduk yang banyak. Pertama, ciri-ciri negara kesatuan. Negara memiliki satu pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Negara memiliki satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. Negara memiliki satu kepala negara dan kepala pemerintah untuk seluruh rakyat.
menjelaskan lagi tentang karakteristik daerah dalam NKRI. Karakteristik daerah di Indonesia sangat beragam dari daerah satu dengan daerah lainnya. Secara umum, karakteristik atau ciri khas setiap daerah dapat dibagi berdasarkan wilayah maupun budayanya. Yang pertama, ada karakteristik wilayah. Total luas wilayah Indonesia mencapai 5,139.252 km persegi yang mencakup daratan dan lautan. Yang kedua, ada karakteristik kebudayaan. Budaya juga tidak pernah hanya dimiliki oleh individu perorangan. Budaya selalu dikonstruksi secara bersama-sama oleh masyarakat. Ada masa ketika suatu praktik budaya bertahan pada proses sosialisasi, tapi pada saat lain budaya juga pasti akan mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Demikian laporan bertiga dari kita. Maaf bila ada salah kata atau kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih dan Refleksi. Dari hasil kegiatan, proses pembelajaran mengena pada siswa. Hasil belajar siswa semakin baik. Siswa dapat memahami materi dan manfaat terkait materi yang sudah dipelajari. Siswa antusias dan ikut semangat mengikuti pembelajaran. Kedua, siswa dapat mendemonstrasikan kegiatan tersebut. Dengan perpaduan materi, metode, serta strategi pembelajaran yang dilakukan guru, sehingga terciptalah suasana pembelajaran yang bermakna. Siswa terlihat lebih semangat dan gembira karena mereka bisa berkolaborasi dan mampu meningkatkan rasa percaya diri. Tingkat kebosanan murid pun berubah menjadi menyenangkan. Proses pembelajaran lebih bermakna. Murid dapat menguasai pembelajaran yang bermanfaat dalam hidupnya. Rencana perbaikan akan meningkatkan pada aspek 1. Intensitas pertemuan dengan siswa melalui pembelajaran tatap muka. Yang kedua, lebih terbuka dengan rekan sejawat dalam berbagai informasi dan praktik baik yang telah dilakukan dalam mewujudkan peserta didik yang percaya diri, mandiri, dan kreatif. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menarik dan menyenangkan ke lingkungan yang lebih besar, yaitu sekolah. Keempat, melakukan studi digital kepada guru atau sekolah yang sudah menerapkan maupun menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa sebagai referensi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ayu Ambara. Di sini saya akan menyampaikan tentang presentasi yang berbasis kepercayaan diri yang telah diajarkan oleh Pak Nengah. Menurut saya sungguh baik dan membuat saya lebih percaya diri dan bahkan bisa membuat saya disiplin dan baik. Terima kasih. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Nengah Suharjana yaitu pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan diri pada peserta didik sudah berjalan dengan sangat baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.